Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, semua orang jelas menyadari bahwa mereka tersesat. Karena setelah sekian lama semua orang menyapu ke depan, mereka masih berada di langit yang dipenuhi pasir kuning. Seolah-olah mereka tidak dapat keluar dari tempat ini. Bahkan mereka tidak menemukan istana Wudian yang mereka cari. Karena pasir kuning ini masih menghalangi pandangan. Dan jangkauan yang dapat terlihat sangatlah terbatas. Adapun Xiaoyan saat ini, dia sudah tidak lagi mempelajari gambar sisa yang diberikan oleh sosok wanita itu. Karena dia tahu, dia tidak mungkin memahaminya untuk saat ini. Segera Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya untuk melihat area ini. Namun hingga saat ini Xiaoyan sama sekali belum menemukan jalan keluar, sehingga Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa tempat ini sangatlah luas. Memikirkan hal ini, jika diperhatikan dari apa yang Xiaoyan dikatakan wanita itu, dia telah mengembara selama beberapa dekade di tempat ini, hingga dia menemukan keanehan tempat ini. Jadi wanita itu mungkin benar-benar tahu jalan ke istana Wudian. Xiaoyan berkata sambil menyipitkan alisnya sedikit. Tapi wanita itu membuat saya merasa sangat aneh, kata Zhonggu perlahan. Memang benar, fluktuasi aura yang dipancarkan wanita itu cukup aneh. Jika kita membawanya, pasti akan ada bahaya yang tersembunyi. Long Beo juga mengangguk dan berkata dengan serius. Tanpa diduga, semua orang juga sepertinya merasa bahwa ada yang tidak beres dengan wanita itu. Tentu saja, Xiaoyan juga merasakan hal yang sama. Hanya saja menurut Xiaoyan, wanita ini tidak hanya aneh, tapi juga penampilan dan nada suaranya, bahkan pesona yang terpancar darinya pun memiliki kesan yang disengaja. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanita itu jelas-jelas ingin mendekati Xiaoyan dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak tahu apa niat dari wanita itu, namun semua orang sebenarnya merasa lega dengan penolakan tegas Xiaoyan. Sekarang di mata semua orang, tempat ini selalu dipenuhi pasir kuning. Hanya saja berbeda dengan Xiaoyan, karena saat ini dalam benak Xiaoyan, dia dapat mendengarkan beberapa suara gumaman dari waktu ke waktu. Cepat datang dan selamatkan saya. Mengapa Anda tidak segera mengambil tindakan? Meskipun Anda hanya memiliki darah jiwa klan kami, tapi mengapa Anda belum mengambil tindakan? Cepat bunuh mereka semua. Tepat ketika mendengar itu, Xiaoyan selalu diam di sepanjang jalan, meskipun sebenarnya Xiaoyan juga sedang menekan kegelisahan di hatinya. Karena saat suara-suara ini sampai ke telinganya, itu membuat Xiaoyan bingung. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya memiliki esensi darah dewa asli, tapi tidak hanya dia merasa gelisah dalam pikirannya, tetapi juga merasa bahwa darah dewa asli di tubuhnya sepertinya terpengaruh oleh mereka. Sepertinya karena terlalu banyak jiwa dewa asli yang mati di sini, namun sepertinya hanya Xiaoyan yang bisa merasakan kebencian semacam ini, termasuk suara-suara yang datang. Apalagi yang Anda tunggu? Mengapa Anda belum mengambil tindakan? Suara-suara itu datang semakin keras. Tidak ada apa-apa, Xiaoyan menjawab perlahan. Namun emosinya juga sedikit meningkat. Pada saat ini pasir kuning di depan semua orang, sebuah sosok raksasa besar tiba-tiba muncul, dan sosok itu terbentuk dari pasir kuning. Kemudian sosok itu mengayunkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan yang lainnya, kemudian memborbader mereka dengan ganas. Melihat itu, Long Bio segera melangkah maju dan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dengan cepat, cahaya pedang yang sangat kuat langsung menyapu melintasi langit. Meskipun sosok raksasa pasir kuning di tingginya 1000 kaki yang berdiri di depannya, tapi saat Long Bio menebas dengan pedangnya, raksasa itu sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
dan langsung terbunuh oleh pedang Longbio. Setelah sosok besar itu hancur, sosok itu langsung berubah menjadi pasir kuning yang menutupi seluruh langit. Sialan, apakah ini ilusi di lantai pertama? Kata Longbio sambil mengurutkan keningnya, karena selain melihat bayangan raksasa ini, dia juga dapat merasakan rasa dingin yang kuat di depannya. Tepat ketika Longbio tertegun, tiba-tiba sebuah bayangan besar lain yang terbuat dari pasir kuning berubah menjadi pedang besar yang menyapu ke arah semua orang dari kejauhan. Namun, di bawah keterkejutannya, saat Longbio menyerang lagi dengan pedangnya, pedang raksasa yang terlihat menakjubkan itu sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan pedang Longbio, sehingga dia langsung runtuh. Hanya saja saat ini, bayangan raksasa terus bermunculan, termasuk kepala manusia dengan mulut besar, dan telapak tangan raksasa yang terbuat dari pasir kuning, datang dari segala arah. Meski begitu, mereka seperti gelembung tanpa kekuatan dalam serangan apapun. Namun, dalam setiap serangan yang datang, membuat pikiran Xiaoyan sedikit bergetar. Bukan karena Xiaoyan takut pada serangan yang datang, tapi karena garis keturunan darah jiwa dewa asli di tubuhnya terpengaruh oleh suara-suara yang datang. Berisik! Pada saat ini, Xiaoyan segera mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Bahkan raungan ini menyebabkan seluruh pasir kuning yang berterbangan meledak secara tiba-tiba. Tapi saat Xiaoyan meraung, gelombang suara dengungan rendah datang dari pasir kuning yang berterbangan, segera menutupi lebih banyak area sejauh mata memandang. Namun pasir kuning yang berada di tanah tampak mendidih dengan angin kencang mengeluarkan suara gemuruh. Binatang kecil! Longbio berteriak dan keras, kemudian sebuah bayangan putih besar meraung ke arahnya dari pasir kuning. Melihat itu, mata Longbio sedikit menyipit, tapi kali ini dia memiliki kesempatannya untuk pamer. Jadi dia segera berteriak keras sehingga semua orang dapat melihat penampilannya. Segera dengan penuh percaya diri, Longbio langsung melangkah keluar untuk memblokir bayangan putih tersebut. Namun tiba-tiba bayangan putih itu mengaum ke arahnya yang membuat mata Longbio yang mendekat tiba-tiba menyusut. Karena bayangan putih raksasa ini adalah sebuah tangan kerangka yang berukuran ratusan kaki. Bahkan kerangka itu dikelilingi oleh angin kencang. Dengan kekuatan yang menakutkan, baru saat itulah Longbio menyadari bahwa kerangka naga itu bukanlah bayangan yang terbentuk oleh pasir kuning, tapi sebuah keberadaan dengan kekuatan yang sangat kuat. Dengan 3 buah simbol naga, segera Longbio juga tidak berani gegabah. Dengan cepat dia menampilkan energi pedang setinggi 100 kaki, kemudian menapas kerangka itu dengan ganas. Tuar! Segera energi pedang yang mengandung kekuatan abadi bertabrakan dengan kerangka telapak tangan besar naga merah itu, dan meledak beberapa kali. Hanya saja energi pedang Longbio akhirnya runtuh di bawah telapak tangan besar itu, yang menunjukkan kekuatan telapak tangan itu lebih kuat dari yang dibayangkan Longbio. Setelah energi pedang runtuh, Longbio menunjukkan keengganannya untuk mengambil tindakan kepada sosok kerangka besar itu lagi. Namun saat Longbio bersiap untuk mundur, tiba-tiba telapak tangan raksasa menghantam Longbio dengan keras. Tuar! Segera terdengar suara teredam. Sambil menyemburkan seteguk besar darah, seluruh tubuh Longbio terlempar ke belakang dan langsung menghantam ke pasir, seperti batu besar yang jatuh ke laut, sehingga sosok Longbio pun menghilang di pasir kuning. Sekarang sosok yang menyerang Longbio juga telah muncul di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Dan itu adalah raksasa tulang putih dengan tinggi ribuan kaki ini, yang menunjukkan kerangka ini adalah orang kuat dari klan dewa asli. Melihat sosok itu, Xiaoyan mendengus dingin dan menatap kerangka besar ini yang memiliki 2 cahaya merah yang berkedip di matanya yang gelap.
Pada saat yang sama, kerangka itu mengambil langkah dan berjalan lurus menuju kerumunan. Kemudian dia segera mengangkat tangannya yang besar. Segera suara gemuruh menyebar. Tepat ketika Xiaoyan memperhatikan, namun tengah alis tengkorak ini samar-samar dia masih bisa melihat tanda bintang dewa asli yang berkedip. Bahkan, meskipun kerangka dewa asli ini memiliki target yang jelas untuk menembak ke semua orang, tapi sebenarnya pukulan ditunjukkan ke arah Xiaoyan. "Mengapa Anda tidak menyelamatkan klan kita?" Kerangka besar itu meraung, kemudian mengayunkan telapak tangan raksasanya untuk menyerang Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap tidak bergerak, dan dia hanya mengangkat telapak tangannya perlahan. Sebelumnya, saat telapak tangan raksasa itu menampar Long Biao yang jatuh dengan keras di depan Xiaoyan, itu tampak terlihat sangat kuat. Namun ketika Xiaoyan mengeluarkan telapak tangannya untuk memblokir telapak tangan raksasa tersebut, Xiaoyan dengan mudah memblokirnya. Bahkan tubuhnya tetap tidak bergerak. "Anda berani mempertanyakan saya, apakah itu karena identitas Anda?" Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Jelas, kali ini Xiaoyan merasa sangat kesal dan marah dalam hatinya, karena sejak dia memasuki tempat ini, Xiaoyan terus mendengar suara-suara ini tanpa henti, yang membuat Xiaoyan tidak nyaman. "Leluhur klan dewa asli kita ada di sini untuk mengambil tindakan, jadi saya akan menunggu mereka pergi. Tapi Anda harus melakukannya terlebih dahulu sekarang, dan Anda harus mematuhi perintah kami." Saat suara-suara itu datang satu demi satu, membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Bagaimanapun, Xiaoyan terlalu malas untuk menjawab mereka, karena dia tahu bahwa tulang-tulang sepertinya masih memiliki jiwa yang tersisa. Hanya saja bukanlah sisa jiwa yang normal, tapi sepertinya mereka telah menjadi gila dan berubah menjadi jiwa yang dianiaya. Tepat ketika Xiaoyan sedang berbicara, pupil mata semua orang tiba-tiba menyusut. Karena selain raksasa tulang putih setinggi 1000 kaki di depan Xiaoyan, mereka semua dikelilingi oleh kerangka klan dewa asli yang menjulang tinggi. Bahkan, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dikepung selama ini. Bahkan Xiaoyan juga terkejut saat melihat itu, karena dia juga tidak tahu berapa banyaknya jiwa yang dibutuhkan klan Cimi untuk menciptakan pemandangan luar biasa seperti itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.